Ya, teman-teman, tanggal 23 bulan April tahun 2026. Mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman. Baik, tadi ada berita teman-teman ya, beberapa jam yang lalu ya. Berita nasional yang menyatakan bahwa Mr. Trump ya lagi-lagi bikin ulah. Katanya lagi gontok-gontokan tuh sama keamanan ya tentang senjata nuklir yang mau diaktifkan. Cuma di situ jadi baru isu aja teman-teman, baru isu aja. Dan petinggi keamanannya melarang gitu ya. Intinya disitulah melarang ya. Tinggal menunggu bagaimana keterangan dari Gedung Putih katanya. Untuk menjelaskan hal itu baru isu-isu aja. Ya kalau kejadian memang si bapak itu ya luar biasa ya. Sudah dibikin pening ya. Kadang-kadang keputusannya berubah-ubah ya. Sore tahu ya pagi tempe lah dia teman-teman ya. Ancam sana, ngancam sini gitu kan. Akhirnya ya kalau memang kejadian jangan sampai lah kalau senjata nuklir sampai diledakkan teman-teman. Itu akan menjadi kiamat kecil lah buat dunia. Apalagi itu kan kalau nuklir itu sangat-sangat berbahaya. Radiusnya luar biasa terhadap ekonomi luar biasa. Teman dampaknya tuh ya negatif semuanya. Terhadap kesehatan juga luar biasa. Baik, mudah-mudahan itu menjadi isu negatif yang tidak terjadi ya. Oke, kita mulai lagi dari Bro Ahmad Bukhari, kuas katanya ya. Kuas kita cek dulu teman-teman ya. Kita kuas LCKM, LCKM, terus BI apa nih? BIPP ya nanti kita bahas. Dari Basis Dewi, dari SCPNet, salut sampai dari masih tetap konsisten berbagi ilmu tanpa kelas. Oh iya, biar semua bisa belajar beraktif sendiri dalam. Nah betul teman, itu ya. Yang saya inginkan ini semua nih. Nah ini yang saya inginkan ya. Nah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kalau teman kita ya yang mulai ngikutin dari awal semenjak channel ini namanya Saham Gocapan, mungkin sudah tahu ya. Dan sekarang sudah mulai pada buka channel ya, luar biasa. Mudah-mudahan itu dari saya dasar, nanti teman kembangkan aja ya. Nanti saya mau bahas tadi itu ya. Eh, keburu apa gitu teman-teman ya. Nanti kita bahas deh coa ya. Sukses selalu, tetap semangat, amin. Makasih Bro Tony Kumbayer ya, Tony Kumbayer. Dari yang dibahas porto saya ada BMTR di posisi 192 yang beli sudah TP dulu. Ya. Amankan dulu teman-teman ya. Mau terbangkah? Apa ini? DWGL ya. Nanti kita bahas DWGL ya. DWGL. Mau terbangkah? Gitu kan tulisannya. Oke, request GTSI. GTSI itu sudah nyampe target dulu ya. Berarti babak kedua. MD nyusul. Ya mudah-mudahan MD ya. MD nanti kita bahas juga. Terima kasih sudah dibahas. Amin. Makasih Bro Eko. Devi, pada suka dengan emiten yang naik tinggi ya. Padahal teman-teman tahu sendiri ya bahwa setiap emiten yang naik tinggi itu berpotensi gitu ya, berpotensi. Qatar saya mau bahas harga wajarnya nanti kita bahas ya. Kuas sudah masuk, GMFI, DKHH ya. DKHH sama GMFI ya. GMFI nanti GMFI udah masuk ya. GMFI udah masuk belum? Kita cek dulu ya. GMFI. Oh, mau RI ya? Apa sudah RI-nya teman-teman? Nanti kita bahas deh. Lanjut ada Bufa NPGF juga udah masuk ke watchlist, tinggal dibahas. Brand bagaimana ke depannya katanya. Kita tulis juga brand nanti ke depannya bagaimana. Nyangkut di CAM 300 kejemput tenang aja kalau CAM ya. Oh dari Browin Jaya ya, kita nanti bahas Pani sama brand gitu ya, sama Ratu kita bahas lagi. GIAA udah benar udah lama nggak dibahas GIAA ya, kita bahas lagi nanti.
Bumi kita bahas nanti. Bumi jangan katos, yang penting jangan katos, yang penting apalagi pas market lagi hancur. Tetap sabar, siapkan strategi sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Iya, teman-teman ya. Bagi yang belum mencapai target untuk average pun santai aja ya. ADCP, ADCP ya. Bitek nanti kita bahas juga. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita bahas dulu IHSG kita ini yang turun 2% ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri ya. Begitupun bagi teman-teman yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih super thanks teman-teman. Mudah-mudahan dikalikan berkali-kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan. Baik, ya sekitar turun sampai ke tanda penurunannya, kita hapus aja tanda penurunannya. Di sini ada sedikit channel agak lumayan teman-teman di sini ya. Nah, mudah-mudahan tidak jebol level sini, sebab kalau dia jebol kan di sini ada gap kecil juga nih. Tapi kalau yang kemarin bilang ya teman sini ya, ini kan kalau mau jadi, kalau berdasarkan TA ya, berdasarkan TA kecil ya, kan ada TA besar, ada TA kecil gitu kan. Nah, kalau dia tembus MA20 ya, tembus MA20 sampai ke level 7274 aja gitu ya. Terus besoknya atau ada pantulan lagi, cenderung dia sudah bikin step ya, step 1, step 2 gitu teman-teman. Itu berdasarkan TA ya. Nanti kalau udah step 2, step 2-nya terbentuk, saya pikir secara TA, tapi harus ada pantulan ya. Ketika dia masuk lagi ke MA 10-nya ya, saya pikir ke MA 200 sangat mudah gitu secara TA gitu ya. Tapi kalau secara isian kan terlihat jelas di sini bahwa Foreign memang keluar ya hari ini 1,3 triliun keluarnya. Transaksi bagus ya 18,1 berarti ramai. Cuman Foreign buy-nya masih di standarnya ya. Terus ini untuk si Foreign pun nah penjualan sudah di standar, cuma pembeliannya enggak. Nah, kalau kita lihat LQ45 semuanya hampir semuanya merah ya. Hanya beberapa emiten aja yang hijau, ada JPFA yang hijau. Terus apa lagi tadi yang 5% naik? BBTN bagus teman-teman ya. BBTN bagus. Terus polanya bagus BBTN. Mr. PP kita cek. Emiten Mr. PP pun dilongsorkan. Kita cek Mr. Bakri juga dilongsorkan. Ali longsor 14%. ARB, grup Sinarmas juga sama, beberapa aja yang di WBSA doang. Ini WBSA kagak di suspend ya teman-teman ya. Jago berarti dia. Aguan juga sama teman-teman ya, mengalami penurunan. Ini belum stabil aja teman-teman ya. Pasar kita memang MSCI kan kemarin ngeganggu juga gitu kan. Menjadikan terus LQ45 keluar lagi pernyataan bahwa yang terindikasi HEC itu sudah dipastikan akan turun. Terus nanti kalau ada emiten-emiten yang HSC pun, terutama yang sekarang LQ45 free float juga dipermasalahkan ya. Jadi kalau free float-nya memang betul-betul tidak memenuhi syarat 15% ke atas, ya tidak akan dimasukin ke LQ45, IDX 80 sama IDX 30. Itu menjadi sebenarnya kalau buat investor ya yang suka investing itu sebenarnya kabar baik ya teman. Jadi teman-teman sudah tahu oh ini LQ45 sekarang diisi sama memang emiten-emiten yang baik gitu kan. Apalagi sekarang bursa kan sedang melakukan 8 reformasi, baru 4 terlaksana, tinggal 4 lagi. Kalau dia memang sudah mulai reformasi seperti itu, mudah-mudahan BI ini tidak bermain mata lagi gitu. Kalau kemarin kan dia bermain matanya karena memang bagian analisnya ya yang bikin kacau balau. Makanya emiten-emiten yang di tahun 2004 ke bawah ya sedikit harus diperhatikan, terutama emiten-emiten teman-teman juga nggak tahu kantornya di mana, usahanya apa, karyawannya berapa gitu kan. Nah mungkin sekarang itu yang tahun 2026 ya mungkin agak kesaring ya teman. Jadi kalau ada
emiten yang tahun 2026 itu cenderung peraturannya sangat ketat gitu ya, ketat banget. Sampai WBSA bisa lolos kan berarti itu sudah lolos verifikasinya luar biasa. Ada beberapa emiten juga yang diisukan ada beberapa perusahaan yang diisukan juga akan masuk lagi teman-teman, perusahaan besar juga gitu ya. Sawit-sawitan, apalagi kan sawit lagi lumayan ada namanya lah teman-teman ya, sawit. Karena mau dipakai bahan bakar alternatif dan beberapa tahun sudah melakukan percobaan ya untuk kendaraan. Jadi si bahan bakar dari sawit ini banyak turunannya. Nah, mungkin itu akan dijadikan sebagai bahan alternatif untuk bahan bakar secara massal. Jadi sawit itu dibutuhkan. Ya. Katanya sih biar tidak ketergantungan dari luar. Ya. Oke, untuk sementara mungkin itu aja informasinya. Untuk IHSG ya, luar biasa, santai aja teman-teman ya. Bagi seorang investor santai aja, dari swing pun santai aja. Selagi swing yang teman-teman lakukan ketika penurunan sampai 20% belum mencukupi target 20% ke bawahnya, seperti biasa ambil aja di MA 10-nya. Nah, bagi teman-teman yang suka ngambil emiten-emiten yang di bawah 100, emang kenaikannya lumayan ya. Kenaikannya lumayan, jadi banyak yang berminat di emiten yang di bawah 100 ya. Oke, kita cek dulu dari emiten plat merah dulu ya, BBRI. BBRI kita cek, sis mantap teman-teman ya, tanda penurunan dilewati nih. Sip, nah, saya pikir PR secara TA dulu ya. Secara TA sudah mulai ditembus ya. Ini 3140 ya target berikutnya. Makanya teman-teman saya suka bilang kepada teman-teman MA10 itu sangat, kalau menurut saya ya, pandangan saya MA10 sangat penting sekali. Kalau MA10 belum dilewati udah santai aja teman-teman ya. Jangan memaksakan diri. Kalau teman mau memaksakan diri, ingat cut loss, cek 15 menitan ya. Hari ini Poren masih keluar di BBRI. Secara fundamental tidak terganggu, pelayanan tidak terganggu, tapi harganya diturunkan nggak apa-apa teman-teman ya. Bagi seorang investor mah santai aja, bisa tambah muatan. Nah, bagi teman-teman yang baru ngambil, lebih baik ketika MA10 berada di atas jangan ngambil dulu. Ketika MA10 mau di bawah karena teman-teman lumayan kan. Karena kan posisi lagi downtrend, jadi jangan tinggi-tinggi ngambilnya, apalagi ini buangannya sangat masif sekali. Nah, ini yang ngambil teman-teman kita untuk forennya, BK sudah ngambil lagi nih ya. BK sudah mulai ngambil lagi, dikumpulin sama si BK nih teman-teman ya. Teman-teman kita XL pada ngambil, CC, YP pada ngambil. Mungkin akan ada pantulan ya. Jangan pernah coba-coba untuk spekulasi, lebih baik sabar dulu. Oke, BBNI kita masukin. Untuk kemarin sudah mulai bagus, sekarang turun nggak? BBNI bagus ya. Tidak mengalami penurunan, tanda kenaikannya sudah mulai dilewatin. Area aman 3780 ya, gap sedikit lagi. Foreign masuk hari ini bagus ya, 109,8 miliar, dana lokal pun masuk. Di domestik ada si BB sama si AK nih. AK lokalnya masuk ya. Intinya kan mereka-mereka juga. Untuk foreignnya BK masuk, RX masuk, AK-nya, foreignnya keluar, AK lokalnya masuk. Jadi AK-AK juga ya. Kalau terjadi koreksi sampai ke 370 itu masih aman. 3770 ya. Itu masih aman teman-teman ya. Targetnya gap dulu karena MA2 berada di bawah, di atas ya. Ini sebenarnya gap ini pasti ketemu, tenang aja. Korenya bagus ya pengambilannya. BMRI bagaimana? BMRI gagal teman-teman ya, gagal menembus MA200 beberapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini gagal juga. Dan perhatikan di sini porennya masih keluar, dana lokal pun masih keluar. Di porennya ada TPK BK yang keluar, BB-nya sudah mulai masuk, BB sudah mulai masuk, teman bagus teman-teman ya. Sabar dulu, biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya lagi. Kemarin sudah mulai bagus, cuma gagal di sini ada support 4510 ya. Ini sudah menembus MA10 lagi, santai aja. Ini supportnya kalau ketembus sebenarnya itu untuk menutup PR-nya nih. Jadi PR yang sedikit agak lumayan harus ditebus ini teman-teman. Kalau BBRI kan PR-nya sudah ketembus ya. Tinggal PR lanjutannya aja itu. Ini 4510-nya sama di angka 4410. Sini nih ya. Nah,
di skenario ekor merah hijau ini teman-teman. Oke, sabar dulu, santai aja. Walaupun poren lagi keluar gitu ya. Jangan ngambil dulu, tenang aja teman-teman. Domestiknya ada CGR, masih teman kita, SS-nya keluar. Morennya cuma si BB aja sedikit amat ya pengambilannya. Oke, BBCA si plat biru bagaimana? Plat biru masih teman-teman ya, belum saatnya ngambil, santai aja. Dia lagi terus didorong nih, perhatikan ya shadow atasnya ya. Naik, naik, dorong lagi ya. Seperti tidak mau. Kalau dia jebol sudah nanti di 6.300-an ya. Nah, ini polen masih keluar tapi tipis, sudah mulai tipis 83,8. Kenapa tipis? Ya mungkin yang menerimanya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Ini butuh yang namanya aksi korporasi lagi gitu kan. Aksi korporasinya apa? Buyback lagi teman, direksinya katanya mau ngambil gitu kan. Pada itu untuk menjaga likuiditas juga gitu kan. BB sudah ngambil di domestik untuk si BBCA, AK juga sudah, cuma BK keluar ya. AK sudah mulai ngambil ya sama si EU. Tapi secara TA santai aja ngambil, biarkan dia masuk kayak masuk 10-nya lagi teman-teman ya. Karena pungutan porennya belum begitu masif ya. Baru sedikit-sedikit keluar lagi, sedikit ada berita negatif sedikit, keluar lagi gitu ya. Kalau yang berdasarkan berita, tapi kalau berdasarkan TA kan posisinya belum begitu stabil ya, apalagi posisinya lagi downtrend. Beres untuk 4 bank. Kita lanjut ke emiten teman kita, ada apa nih? Ada SRSN. Kemarin ini udah ya. SRSN. 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 Dari Bro Handiono Fernando 3705. SN 100 dengan sentimen etanol. Wis mantap E20 ya. Bisa naik ke 100, tanda kenaikan pattern ditembus bagus. Nah, berarti sudah mulai bagus nih, teman-teman ya. Kalau tanda kenaikan yang ini ditembus, berarti sudah mulai bagus nih. Jadi area paling kuatnya ditembus dengan body. Nah, berarti kan ini sudah sampai. Suka hilang mulu, teman-teman. Tercapai. Antara tercapai sama selesai beda ya. Kalau selesai sudah gitu ya. Oke, ini secara TA bagus. Targetnya 80 dulu ya, jangan ke 100 dulu. 100 ada nggak? Nggak ada teman-teman ya. Saya sampai 80 pengawalannya. Kita cek SRSN ya. Saya sampai 80 aja, gimana dong teman-teman ya. Kita cek deh. Iya, targetnya 80 ya. Teman-teman bersyukur aja lah kalau sampai sini ya. Tapi kalau teman-teman ingin bersabar, utamakan syukur sih teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai sampai ke sini ya, di 80-nya bisa diberi dengan body ya, silahkan aja bisa dilanjutkan dengan catatan si bandar lokal sama si foreign tidak keluar terlalu banyak. Soalnya per hari ini si bandar lokalnya keluar nih. Kalau kita cek ya domestik ada siapa? Nah, ada TS keluar 3 miliar. Nah, teman-teman kita udah banyak. Nah, makanya kalau teman-teman ngambil emiten yang seperti ini ketika ada pembuangan ya, upayakan gitu ya teman-teman untuk area penurunannya itu yang harus dilihat ya. Ini kan tanda penuh sudah dilewatin, kita hapus aja. Dia punya gap kecil di sini. Nah, ketika dia sudah punya candle panjang seperti ini, jadikan sebagai tiang ya, jangan sampai tiangnya dijebol. Berarti kan maksimal turun di angka 67. Jangan sampai jebol 67. Kalau dia jebol 67, waspada area penurunannya 63. Oke lah kalau dia sudah nyembus MA 20. Nah, kalau di 63-nya tidak ada pantulan, cenderung waspada, jangan ngambil dulu. Biarkan dia ada pantulan dulu, biarkan dia masuk lagi kayak mas 10-nya. Nah, teman-teman bisa entry di situ karena kalau sudah jebol si candle panjang, biasanya kalau tiang namanya tiang jebol ya roboh, teman-teman ya. Pada lokalnya memang kemarin ngambil di sini nih, di tanggal 1 April ya. Kita cek deh 1 Aprilnya masih punya siapa. Itu masih dikuasai teman kita ya. Waspada. Tapi kalau teman kita cenderung dibikin shadow, kan suka pakai shadow nih. Suka pakai shadow dulu ya, manfaatin shadownya. Nah, kalau teman-teman mau mau scalping, nah ini masih oke nih ya.
Berarti teman-teman batasin untuk cut loss-nya itu di level sini nih 65, karena kalau sudah jebol MA 200 waspadanya itu ya menjadi emiten yang downtrend ya gitu ya. Tapi kalau dia masih ditahan di level 66 ataupun 67 masih posisi aman. Oke, teman-teman ya, untuk si SRSN secara MA masih posisi bagus, targetnya 80 ya, jangan ke 100. Kalau saya gitu kan, kalau teman-teman ya silahkan aja sih, cuman saya sendiri hanya menargetkan ke 80 aja. Ya, ini sudah satu kali tembus dengan shadow pasti. Kenapa kalau saya suka ngasih target satu kali, berarti sudah pernah satu kali tembus, tapi tidak dengan body, pasti dengan shadow. Kalau dengan body pasti saya hapus. Pada ini kan dengan body nih, pasti saya hapus. Nah, porennya bagus nih, tanggal 6 April kita cek 6 Aprilnya. 6 April. Nah, CC masih punya barang 96.000. Hari ini bagaimana dengan poren? CC-nya masih ngambil ya, 1.900 lot. Tidak ada peluang lah teman-teman. Oke, ada pas S, pas T, pas. Nah, gini ya pasnya. Dari si OUT lanjutan ya pas ini. Pas bagus nih teman-teman nih. Pas bagus 1, 2, 3 ya, tanda penurunannya, penurunannya bagus. Area kebangkitan ditahan di 100 ya. Nah, dia ada candle panjang juga sama, maksimal turun 1, 2, 3 dengan area supportnya di harga 110 dan di angka 104. Nah, ini ada area penurunan bila mana jatuh dari candle sedikit panjang ini, tapi kalau pas banget aman ya. Apalagi kalau dipantulkan gitu ya. Kenapa? Karena harus bikin support kan teman-teman ya. Sudah mulai membaik nih selagi dia tidak jatuh dari candle panjang ini, maksimal 124. Targetnya di sini aja 152 dulu. Karena 152 kan di bawah MA 200. Nah, targetnya di sini aja. Untuk isian juga sudah mulai bagus nih isiannya. Ntar dulu saya kasih tanggal dulu. Nah, habis ngebreak sini targetnya nih. Untuk si pas ini kita cek posisinya sudah bagus di MA 10 teman-teman ya. Cuma sudah agak sedikit jauh ya. Ini standarnya itu di 162, bonusnya ke 229 ya. Kalau saya sendiri ke sini dulu deh 179, nanti kalau sudah break silahkan aja nih. Ini babak kedua tuh kan, babak kedua. Targetnya bisa ke babak kedua kembali atau di sini aja. Di 178 atau di bawahnya dikit silahkan ya. Kalau dia sudah nembus area 179-nya 204 sampai ke target atasnya silahkan. Hari ini bandara lokal masuk. Orennya cenderung keluar, bandara lokalnya masuk. Ada si BQ, YB, YPGR, YP oke lah di bagian depan retail. GR juga sudah mulai masuk. GR ngambil 5 cuma sedikit kayak retail teman-teman. Tapi sini terlihat jelas ya semenjak dia buangan terjadi pengambilan, sini sempat money terjadi penumpukan, terjadi kenaikan. Nah, barang rapornya masih ada di dalam, kita cek ya. Tanggal 15. Nah, 15 nih. Foren kita cek foren. Masih ada si CC 4.700 ya. Oke sih. Oh, ada gap di sini nih. Nah, ya gap ya. Tapi kalau lu ke gap sini bisa tembus ya, targetnya di sini 152. Oke, teman-teman ya, sip ya. Lanjut ada PPRE. PPRE itu mau saya bikin harga wajar, cuman sayangnya waktunya teman-teman. Nanti kita bahas deh. Dari Tony Kumbayar PPRE kayaknya bisa ke 170. Terima kasih Mas Amin ya. Ini nih saya belum ngebahas RI WMUU ya. Dia mau kemana? 170 ya. 170. Saya hapus tanda penurunannya. Ini masih posisi aman PPRE ya. Selagi dia tidak jebol MA 200. Karena dia ada tiang, jadi teman-teman bisa ditahan di 109. Kalau 109 tidak dijebol masih posisi bagus. Tapi waspada kalau tiang panjangnya ini lepas ataupun roboh bisa menembus supportnya 96. Nah juga sama nih MA 200 nya sebagai trennya gitu ya. Sekarang sih masih uptrend ya. Harga wajah mau saya hitung, cuman nanti deh saya hitung ya.
Ini ada gap di 228 bagus. MA10 di belakang kanan menuju ke atas dengan ada tiang. Bandar lokalnya hari ini keluar kalau kita gabungkan di sini. Kita gabungkan ya. 14 April. Nah, kita cek 14 April untuk bandar lokalnya ada siapa? Ada si TP ya. TP 5 miliar. DU juga sudah masuk. Oke, kalau lihat forennya, kita foren cek dari sini nih. Kalau foren harusnya dari sini teman-teman, soalnya dia masuk keluar nih. Ya, lagi keluar tapi kemarin masuk sekali, keluar sedikit, masuk sedikit-sedikit, hari ini masuk nih. Si foren hari ini masuk. Kita cek dulu keseluruhan dulu ya. 05 Februari. 05 Februari. Kita cek. Cek 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 cek. Nah, YU masih punya barang 20 minus ya. Kok minus teman-teman ya. 2 berarti ya sudah keluar, berarti punya barang banyak sih. Nego nggak ada. Minus berarti kita akan cek kalau dia minus 100.000 lot gitu ya. Tanggal 2 nya cek masih minus 1000 lot, berarti kan jauh-jauh hari teman-teman sih. Jauh-jauh hari dia sudah mulai ngambilnya. Jauh-jauh hari teman-teman lagi keluar berarti ya. Udah tahun berapa tuh teman-teman? Masih minus ya, masih minus. Kita cek hari ini aja deh. Harus ditelusuri soalnya teman-teman kalau sampai dia itu minus seperti telusuri gitu satu persatu ya. Oke, untuk hari ini kan ada masuk ke si Poren ya. 156 juta. Si Cece sudah mulai masuk 39.000 lot, bagus teman-teman. Walaupun si AK keluar ya. Si AK keluar tapi nanggung si Cece gitu kan. Nah, kalau kita cek Cece sampai transaksi nggak? Cece transaksinya kecil ya. AK nih yang menggunakan pengurangannya AK ya. Ngambil keluar untung gitu teman-teman. Walaupun 1.2T kan lumayan. Oke, CCBK sudah mulai masuk walaupun BK-nya sedikit. Teman-teman tinggal cari aja nanti kalau teman-teman melihat seperti ini ya. Contoh YU-nya sampai tahun ini CEO masih minus gitu. Berarti kan dia masih punya barang di mana ya teman-teman ya. Kita cek terus sampai ke akar-akarnya gitu kan. Sampai menemukan dia itu positifnya di mana gitu kan. Berarti kan ada di pasar nego ataupun di pasar mana teman-teman ya. Kita pasar cross kan YU ya. Harus ditelusuri kalau emiten yang seperti itu harus ditelusuri teman ya. Pasti ditemukan ini. Kenapa minus seperti pasti ditemukan. Tidak mungkin minus ya. Artinya kan harus keseimbangan, hilangnya di mana gitu kan. Kalau kita grosskan kan si all gitu ya. Nah, biasa kalau di all kan suka ketemu nih. Bukan kalau di all kan mah aman kan ya untuk 39 kalau di all kan ya. Jadi cari lagi gitu sampai tahun masih minus, berarti kan si terus aja nih. Ada yang dari Becky, DS gitu, DX gitu kan, tapi masih minus, artinya ini pengeluarannya lebih banyak teman-teman ya. Nah, kalau sudah menemukan plusnya baru teman-teman bisa dilihat. Oke teman-teman ya, nanti kita cek deh. Oke teman-teman, untuk si PPRE gitu ya. Jadi targetnya di sini aja nih 226. Di situ kan ada gap, posisi lagi bagus. Mana sudah masuk hari ini. Aces. Jadi kalau teman-teman suka dengan satu emiten, pelajari mau broker summary-nya, teman-teman laporan keuangannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa paham gitu ya. Oh ini ternyata si Aces, sorry, si PPLI dividenan gitu kan, udah ketahuan. Oke, dari Tobi Priadi bahas Aces sama strategi average zone yang benar disebut. Kalau untuk strategi average zone saya punya dua, ada dua kategori teman-teman ya. Silahkan aja cek di sini nih di channel saya. Ada RDN sama average down ya. Jadi ada dua cara. Saya sudah kasih tahu semua caranya. Teman-teman tinggal cari aja. Kalau teman-teman di sini tinggal cari di sini aja nih. APG contohnya itu. APG gitu. Kalau saya ketemu deh. Ada apa? Nah, sini nih ada dua metode kan. Ada average down dengan cara beda metode RDN.
Itu rumusnya sama, harus turun 20% dulu, baru teman-teman ngambil ketika MA10-nya keluar. Jadi kalau sebelum 20% jangan di average. Dan nanti pun kalau mau average pun tunggu MA10-nya. Saya jelaskan di sini. Nah, ini juga sama metode MA10 dan 1:1. Ini semuanya sudah saya bahas. Silahkan dicek di situ ya untuk cara average zone-nya. Saya akan bahas untuk ACES-nya aja ya. Bahkan contoh average zone itu di ACES loh. Oke, tanda kenaikan sudah mulai ditembus 1, bagus teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai ada candle panjang ini, bagus. Si ACES ini ya walaupun sedikit lah gitu ya. Nah, ini memang di sini kan ada tanda penurunan juga ya berupa gap juga. Ini buat nanti masa depannya deh, mudah-mudahan ya. Tidak ketembus lagi. MA10 di bawah candle menuju ke atas dengan area koreksi aman 386. Ini masih posisi aman. Targetnya kecil dulu 422, bila mana 422 ditembus kan sudah 2 kali ini. Terus dia menembus MA 200, tinggal nunggu arah MA 200, saatnya dia uptrend. Perhatikan banda lokal sama si pola ini sudah mulai bagus, secara MA sudah mulai bagus, isian pun makin keren, 16 April. Soalnya si ACES ini ya, ketika dia market bullish, dia tidak ikutan bullish. Ketika market turun, ikutan turun. Si ACES ini nih, tahun 2024. Tahun 2025 sampai bulan Juni aja. Pada tahun 2025 kan bullishnya itu sampai bulan November Desember kan, ya. Si ACES ini malahan longsor terus gitu ya. Harga sekarang murah banget gitu kan, harga murahnya di angka 482. Nah, jadi si ACES sudah mulai bagus. Kita cek dulu ya porennya dulu nih. Soalnya yang paling bagusnya pengambilannya poren nih. Poren, dia poren ini paling bagus poren. Kita cek tanggal 16 April, 16 seminggu ini ya. Nah, porennya BKAK, JPYU, wah broker bagus semua yang ngambilnya. Dia ngambil dari si BB, terus ngambil dari siapa lagi? Ngambil dari teman-teman kita sebagian, DR. Nah, ini kalau bandar lokalnya baru masuk tanggal 21 April, baru kemarin sore yang ngambilnya, baru beberapa hari aja. Nah, si AK lokal masuk juga ya, keren ya. Jadi AK lokal pun ikutan masuk. IP bagus, YJ bagus ya. Teman kita pada keluar. Keluar pada ada yang take profit, teman-teman. Ada yang suka jemput, ya banyaklah alasannya. Jadi nanti kalau si ACES break level sini 422 dan mampu menembus MA 200, tinggal menstabilkan MA 200-nya aja. Nah, kalau dia harusnya sih bagusnya. Ketiga pingin saya gitu. Kan kalau market itu teman-teman kadang ya saya tidak mau jadi dukun gitu. Yang penting area kenaikan, area penurunannya. Dia itu kalau nembus ke level 422 terjadi koreksi, itu bagus. Artinya apa? Artinya nanti di area MA 200 di breaknya kencang teman-teman ya. Kita mau nembus ini nih, koreksi gitu kan. Nah, ketika dia balik arah lagi, itu kencang biasanya. Asal ya koreksi normal dan banda lokal sama sekuren tidak terlalu jauh jualan ya. Makanya targetnya kan kalau si ACES ini hanya di MA 200 dulu gitu kan, di bawah dulu. Kecuali kalau ini ditembus dengan baik, saya pikir untuk melakukan kenaikan bagus. Area aman 376 aman itu ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya, secara ETA sudah mulai bagus, MA seboleh kanan menuju ke atas, polen sama banda lokal pun sudah mulai akumulasi ya. Nah, kalau teman-teman ngambil di MA 10-nya, nah kapan mulai average? Nah, kita cek di sini, kita kasih nah, contohnya ngambil di sini MA 10 ya. MA 10 kan ini ada takut di sini gitu contohnya gitu. Udah ambil pas breaknya aja di sini nggak apa-apa. Teman-teman tarik 20% ke sini. Nah, 29% itu ya. Pokoknya 20% aja. Nanti ke sini ketika dia turun lagi ke sini, jangan average dulu pas 20%-nya. Ya. Contohnya dia terus aja ke bawah ataupun ke atas lagi, yang penting sudah turun 20%. Nah, ambil ketika dia itu berada di MA 10 lagi seperti ini lagi posisinya. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, itu average yang pertama. Nanti kan harga psikologi, harga hasil average itu kan di tengah-tengah di sini nih. Tarik lagi teman-teman itu 20% lagi dari sini. Ke average yang kedua ya. Nanti kalau average yang keduanya caranya gimana? Sama. Teman-teman ngambil lagi di MA 10-nya.
Maka harga teman-teman sekitar level sinilah 306. Saya pikir kalau hanya kejemput aja bisa gitu kan. Kalau nunggu sabar sedikit, nunggu MA 200-nya ya teman-teman bisa cuan. Apalagi ini lagi menuju ke MA 200. Kalau sudah MA 200 di break, saya pikir targetnya bisa ke 496 atau 545 di sini. Karena berdasarkan harga wajah pun kita ambil yang paling bawahnya 557. Berarti 545 itu sangat memungkinkan. Kalau ke 600 silahkan, 685 pun silahkan untuk mengejar 700-nya. Tapi saya sarankan sih ngejar ini aja lah, hajar gak wajarnya gitu kan. Kalau dikasih bonus, ya teman-teman bisa ke 600 sampai 700. Kalau saya sendiri 790 saya pikir masih bisa gitu teman-teman. Apalagi dia kan punya harga standar di sini. Standar itu di sini nih. 800, 850 berarti kalau 750 ataupun 800 pas saya pikir bisa. Cuma ya nikmatin perjalanannya. Oke, karena lagi posisi masih statusnya masih downtrend. MBMA sekarang ya. MBMA. MBMA satu persatu ya, nanti kita bahas. Dari Bro Kevin, MBMA saya sangkut di 760, mohon penjelasan apakah bisa di hold, average down atau cut loss. Wah, kalau teman-teman ngambil sebuah emiten atau ngambil sahamnya, harus punya yang namanya strategi dari awal. Contohnya saya nggak mau ngambil MBMA gitu ya. Saya akan pertama cek itu pasti punya chartnya dulu. Di mana dia posisinya. MBMA 700 berapa? 760 ya. 760 itu saya beli di posisi harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena lebih daripada harga tengah ke atas. Yang suka saya bilang, ini harga standarnya itu di angka 660. Nah, pas teman-teman ngambil sudah tahu saya posisi di harga mahal, sedangkan harganya sudah mulai sedikit kejemput tidak mau. Ya, walaupun di sini masih terbuka lebar gitu kan. Walaupun di sini 214 sebagai milik, bukan milik fundamental ya, itu milik seorang market maker. Kalau milik market maker sebenarnya masih ada peluang naik lagi karena dia tidak punya harga wajar gitu kan. Ini namanya harga bandar nanti. Sini kan tidak pernah kesentuh dengan body 935-nya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil sudah harganya sudah tinggi, teman-teman sudah siap dengan yang namanya strategi teman-teman. Apakah akan cut loss, average, atau tambah muatan gitu kan. Atau dibiarkan. Kalau dia kan tidak bagian dividen ya. Ya, 3 bagian dividen ya nunggunya emang agak lama gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus punya strategi. Jangan sampai ketika teman-teman masuk ke sebuah emiten tidak punya strategi. Ya, nanti ke depannya pakai strategi ya. Kalau 760 apakah bisa kejemput lagi? Selagi dia tidak jebol level 660 patut diwaspadai kalau jebol ya. Sudah ada tanda kenaikan kan di sini nih. Kalau bisa kejemput sebenarnya. Kenapa? Karena di sini ada gap nih kecil 825 ya. Cuman teman-teman hari ini kan lagi turun dulu nih. Beberapa hari 4 hari ini turun sudah melewati MA 10-nya. Nah, ini sedikit lagi dia kalau kemarin kan di sini kan ngejemput PR-nya. Di sini ada support kecil di sini nih. Di angka 655. Bila mana support ini dijebol, patut diwaspadai dia akan turun. Kenapa? Karena nih ada candle panjang ini dilewatin, teman-teman nih. Candle panjang ini dilewatin. Sedangkan biasanya kalau mau up kembali itu biasanya candle yang panjangnya tidak dilewatin, minimal satu titik di atasnya. Karena dia sekarang sudah mulai turun, ya waspada nih. MA 200-nya dekat dengan support ya di sini nih. Di 605 sekaligus supportnya. Bila mana harga yang di sini ditembus, patut waspada. Bisa terjadi statusnya menjadi downtrend. Bisa aja gitu teman-teman ya ketika dia turun dari MA 200 dipantulkan kembali bisa karena kan MA 200 masih menghadap ke atas. Masih ada peluang itu. Terlebih lagi ini kan bukan milik fundamental ya. Ini milik seorang market maker jadi punya hukum kebebasan. Nah, kabar baiknya apa? Bandar Foreign sudah mulai masuk per hari ini 4 miliar. Per hari ini Bandar Foreign masuk. Kalau kita cek tanggal 23, nih BK sudah mulai masuk lagi.
AKZPAG pun sudah mulai masuk lagi. Artinya si foreign sudah mulai ngambil. Untuk domestiknya masih dikuasai sama teman-teman kita. Nah, bagi teman-teman yang baru mau ngambil mah santai dulu, sabar dulu. Cek 15 menitan. Nah, belum saatnya nih. Tunggu dulu ya masuk dulu MA10 sama MA20, biasakan MA10-nya menghadap ke atas dan posisinya berada di bawah. Nah, ini targetnya nanti MA200 karena posisi secara 15 menitan masih posisi downtrend ya. 15 menitan tuh. Kalau untuk satu harian mah day trade masih uptrend. Kenapa? Karena masih MA200 berada di bawah. Cuman di sini kan ada support nih berdasarkan TA ya, jangan sampai lewat aja supportnya. Kalau pas banget kalau di sini masih aman. Kenapa amannya? Karena ini tanda penurunan kan artinya mau ngejemput PR-nya. Tapi kalau sudah mulai jebol, waspada dia jebol MA200. Kalau teman-teman mau nunggu sih sebenarnya kalau milik emiten market maker, cuman masalah market maker kadang-kadang kalau mau ngambil barang di bawah-bawah banget teman-teman ya. Sebenarnya si bandar lokal itu masih di dalam nih. Kalau perhatikan di sini bandar lokalnya masih di dalam tuh ya, masih di dalam. Kalau kalau bandar foreign memang lagi keluar, cuman per hari ini masuk lagi nih. Kabar baiknya memang foreign masuk hari ini. Ada 4,2 miliar kan dia net buy. Belum keluar semuanya juga si foreign juga gitu kan. Kalau bandar lokal kita cek deh apakah banyak SL atau tidaknya kita cek dari sini aja nih. Dari mulai tanggal 11 Februari. 11 Februarinya bandar lokalnya ada siapa nih? CC masih punya barang 1,9. YU 1,3, LG 1 juta lot gitu kan. Artinya masih si bandar lokal pun masih banyak barangnya ya. Di average-nya 778, 778, 763, 772. Jangan percaya average ini karena mereka punya berbagai macam cara. Akunnya aja tidak satu mereka itu. Ya, itu kan seperti kita aja. Teman-teman punya broker XL, saya punya XL. Saya beli, contohnya saya beli di harga pucuk. Teman lain kan beli 780. Ada yang di bawah juga ada yang beli, tapi average-nya kalau disatukan gitu kan. Contohnya di 685 gitu kan. Jadi ini average teman-teman kan beda-beda. Begitupun dengan bandarnya, market maker tidak mungkin dia punya harga sama. Apalagi mereka punya akun berbeda-beda gitu kan. Nah, enaknya itu dia memang milik seorang market maker. Jadi kalau market maker tidak usah eh, menghitung harga wajar gitu harusnya gitu kan karena punya hukum kebebasan gitu. Nah, begitu ya teman-teman ya untuk si MBMA selagi dia tidak jebol ke level 650 ya. Asal ada ditahan aja di sini nih. Asal jangan jebol supportnya cenderung masih oke karena ini kan support ini nih. Karena kalau jebol level sini dekat ke MA 200-nya khawatirnya dia menjadi downtrend ya. Makanya mudah-mudahan ada pantulan lagi. 760 saya pikir bisa kejemput lah teman-teman. Karena si MBMA ini tidak ada kemampuan dia melewati harga 825 nih. Kalau dia ada kemampuan lewat 685 terus koreksi aja ya. Terus ditahan contohnya di supportnya gitu kan. Atau di atas supportnya atau maksimal di sini harusnya ditahan di sini harusnya nih. Ya, saya kan pernah bilang nih maksimal 725 kalau ditahan di situ masih oke. Tapi kalau sudah jebol tiang ini ya waspada aja. Kan pas di sini tiang yang kecilnya juga di sini dilewatin. Ya, begitu ya. Tapi untuk pungutan ingat ya, untuk pungutan masih bagus. Dan bandar lokal pun masih ada di dalam. Dia tidak akan membiarkan biasanya harganya terus terkoreksi lebih dalam lagi. Walaupun dia terkoreksi sebenarnya dia punya cadangan buat maaf harga lagi gitu dengan akun yang baru dengan punya harga barang dia lebih bawah lagi. Jadi kalau si market maker itu gini teman-teman nih, dia punya harga di atas ya, kan beliin di sini nih. Contohnya mereka tidak jualan di harga 85 dia punya barang. Kalau dia jualan ngambil lagi di bawah, intinya kalau teman lihat beda RDN nih, saya pernah kemarin kan ngebahas average beda RDN. Nah, kasus market maker itu seperti itu. Dia memang punya di atas ya. Bayangin aja kalau dia punya harga di atas sedikit demi sedikit pas level berapapun walaupun ini posisi rugi tapi kalau digabungkan posisinya masih untung 20%, 10%, dia pasti akan menjual yang harga di atas. Kelihatannya rugi, tapi kalau digabungkan semua akun dia itu mendapatkan keuntungan. Coba lihat RDN saya deh. Kalau RDN saya, ya sorry, bukan RDN saya, apa namanya? Cara average RDN ya. Coba deh lihat di situ deh. Teman pasti tahu ya. Jadi dengan kejemput setengah harganya aja,
yang setengah harganya Papo. Papo itu kan tidak kemana-mana harganya, kalau beli 60 ya 600 ya 600 lagi gitu ya. Kalau beli 700 ya 700 lagi. Yang RDN keduanya Papo, tapi RDN yang terakhir yang 3 itu naik sampai ke RDN kedua, batas RDN kedua. Nah, yang RDN pertama yang nyangkut itu bisa dijual. Kenapa? Karena sudah untung ya. Sudah untung, teman-teman. Oke, begitu ya. Coba deh lihat video saya yang average beda RDN ya. Oke, secara MBS, secara MA masih posisi uptrend sebenarnya gitu ya. Oke, lanjut ya. UNTD. UNTD, UNTD. MBMA nanti kita bahas ya. Oke, jadi kalau untuk average down harus teman-teman lihat minimal turun 20% minimal gitu ya. UNTD. UNTD. UNTD F90 oke atau tidak, masih bagus 90 ya. 90 itu sudah diambil di harga uptrendnya, tanda penurunan boleh dilewatin. Ini tanda kenaikan satu sudah mulai bagus, satu dia sudah ngejemput tanda penurunan saat pencapaiannya pertama ya. Ini belum, cuma kalau tercapai itu masih ada targetnya. Biasanya target itu saya nyatakan dengan kata selesai, teman. Nih, ini ada area 5 kali yang disentuh aja, 103. Bila mana 103 di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan ke level berapa nih, 123 sama target yang berikut 140 targetnya. Ini target 173 dan saya punya target utama di sini nih. Di angka berapa target utama ya? Nah, sini nih. 280. Kenapa 280? Karena emiten ini emiten yang di downtrend kan ya. Sekarang dia lagi menjajaki lagi di harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati, kemarin dia koreksi menutup gapnya. Di sini kan ada kanal panjang nih ya, jangan sampai dilewatin lagi ya. Karena kalau sudah lewati dia sudah lepas lagi MA 200-nya. Kalau dia lepas dari par MA 200 waspada aja. Nah, kemarin kan si Banaloka akumulasi di harga di sini terus jualan kan, wajar lah. Banaloka ini 3 hari jualan. Tapi jangan eh, pesimis dulu ya. Kita lihat dulu tanggal 21 siapa yang nerima. Nah, ada teman-teman kita yang nerima kan. Di bawahnya ada broker bagus nggak? Ada CP, broker bagus tuh, masih ada barangnya. Berarti YPDU itu sebagai XA ini sebagai market makernya. Kita cek hari ini, ada broker bagus nggak yang masuk. Nah, ini masih keluar. Nah, CP masih masuk nih. Ya, hari ini DR juga masih masuk, walaupun sedikit. Kalau CP sama DR memang bagian daripada retail, cuman dia punya kemampuan biasanya teman-teman ya. Apalagi kalau ngambilnya lumayan lah. 5.200 mah retail juga bisa ya. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya porennya nih. Poren memang di sini keluar nih. Poren di sini keluar kan. Ketika ada shadow tinggi dia poren keluar, tapi di harga atasnya di sini level sini teman-teman si poren masuk lagi. Ini di level sini poren masuk lagi. Kita cek ya. Di sini kan keluar nih, yang merah sama hijau merah dia keluar, tapi masih menyisakan barang saya pasti ini. Kita cek deh tanggal 15 April. 15 Aprilnya siapa yang masuk porennya? Nah, CC, biasanya saya suka memaaf harga kan. Tambah dengan BK ya walaupun sedikit gitu, akannya keluar sedikit, ya nya keluar sedikit. Per hari ini siapa yang ngambil porennya? Ada CC lagi ngambil sama si AK ya. Nah, jadi walaupun bandar lokalnya keluar, ternyata bandar porennya masuk. Ini area aman di sini, kalaupun turun ke 90 pun aman. Ya, kalau mengambil di angka 90 aman. Maksimal dia turun ke 87 pun masih aman karena masih ditahan di MA 20-nya sama ditahan ya karena agak panjang dikit. Kalau ini kan tidak terlalu panjang candlenya dan dia meninggalkan gap kan kecil, gap wajib kalau untuk ditutup harusnya bagus ini teman-teman. Kecuali kalau dia jebol MA 200 sama jebol karena sedikit panjang ini. Waspada di sini kan ada gap kecil nih ya. Bisa jadi dia koreksi kalau pas itu. Karena selama dia di up dari mulai tanggal 17 Maret sampai sekarang ya dia belum melewati MA 20 untuk menjadikan dia itu sebagai tahanan ya, sebagai supportnya. Ini lagi kemarin lagi uji dulu level sini ternyata tidak mau, akhirnya 2 hari ini di up. Menyentuh harga 100 ya dengan shadow maka dia akan uji lagi 100. Nah, bila mana uji 100 berhasil sanggup menembus 103 dengan body satu tick aja. Sudah pastikan ini batal, nanti kalau dari break saya pikir untuk melanjutkan kenaikan 123. Nah, untuk si UNTD kan dia emiten yang di downtrend kan ya. Kalau teman-teman mau ke level sini harus bersabar.
Nikmatin kenaikan sama penurunannya, apalagi ini yang didontenkannya murni. Murni itu ketika dia IPO langsung turun. Nah, itu biasanya emiten-emiten yang seperti itu yang saya pelajari ya. Saya akan memberikan informasi kepada teman-teman emiten-emiten yang dilongsorkan, terutama pembelajaran-pembelajaran tentang emiten yang didoktrinkan. Nah, saya sudah jelaskan kan di situ ya, ada yang didoktrinkan murni sama tidak murni. Artinya kalau yang murni ya dari awal pas IPO langsung turun. Tapi kalau yang tidak murni biasa di up kurang daripada 100% dan targetnya bisa ke harga tertingginya atau teman-teman bisa ke harga IPO-nya, biasa begitu ya. Oke, teman-teman untuk sementara gitu ya. Nah, satu lagi kalau teman-teman targetnya 280, jangan sampai ke 280-nya. Sisihin dikit lah 270, 275 atau 265 gitu kan. Oke, karena bersabar terus bersyukur. Artinya tidak ngoyo ngejar ke 280. Gitu, oke teman-teman ya. Lihat bagus ya. Walaupun dibawa turun lagi ke dekat MA200 masih aman. Laju sekarang ya, laju. Laju pada suka emiten yang di bawah 100 ya. Enak sih kalau naiknya teman-teman ya. Dari David Agustinus, laju ya. Laju. Oh, oke, masih oke, tanda kenaikan pun dilewati dengan baik. Saya kasih tulisan dulu deh. Ini biar tercapai, kalau tulisan berlanjut tercapai. Ada gap nih, targetnya gap aja di sini nih. Kita kasih tanggal aja gapnya. Berapa sekarang? 23 ya. Artinya emitennya sudah dibahas di sini. Oke, MA10 sudah di bawah, masih di bawah candle, area penurunan aman 82 dengan supportnya di 72 di sini sudah lewat ini. Saya pindahkan ke depan aja ya. Karena ada tanda penurunan sama di sini 76. Nah, ini emiten ini lagi uptrend, MA2 berada di bawah. Per hari ini benar lokal ngambil. Hari ini benar lokal ngambil, kita cek benar lokalnya siapa. Masih di teman kita ya. LG ini sudah mulai masuk sama saya sama si DH. Nah, kalau PD suka dibagi dua bagian ya. Kenapa? Karena PD itu suka dipakai sama market maker, teman-teman. Foreign pun sudah ngambil 5 juta aja, sedikit amat 5 juta foreign. Iseng kali foreign, si AK yang ngambil 1.000 lot. Targetnya bisa gap, ini emiten berarti kuartal 3-nya minus teman-teman laju ini. Dia punya target di angka 152, 240 sampai 256 ya. Nah, ini posisinya sudah mulai tanda kenaikan yang terkecilnya 82. Berarti dia harus berupaya ngebreak area 107 di sini nih. Area breaknya di sini, teman-teman. Nah, kalau sudah break level sini, saya pikir dia akan terus melanjutkan kenaikan ya. Minimal ke sini lah 120, teman-teman, si laju ini. Jadi targetnya 152. Kita cek emiten ini, emiten apaan gitu ya, emiten 50-an atau bukan. Oh, ini emiten 50-an nih, teman-teman ya. Emiten 50-an, dia sudah melewati harga standarnya. Dia bikin standar baru 122, ke level sini aja 160. Jadi 152 cocok ke sini ya. Nanti kalau sudah break level sini silahkan aja lanjutkan. Ini harga sementaranya masih minus EPS-nya. Kalau kita cek, kalau sudah mulai keluar laju ya. Kalau sudah mulai keluar LK-nya kita cek deh. Tapi harga sementara ya ini teman-teman HW, kita cek HW di sini. Kalau saya ada waktu lagi kita bahas. Oke. HW-nya ya sudah keluar, HW-nya kita 34, di sini laju 14 sebenarnya milik fundamental ya. Nanti kalau fundamentalnya bagus, EPS positif nggak? Ya, sudah positif nih. Berarti sudah ada nilainya EPS-nya ya. Nanti kita cek deh ya. Ini emiten dari tahun 2023, 23, 24, 25, 26. Bulan Januari sudah cukup. Bisa dihitung harga wajarnya. Oke, nanti kita harga wajar nanti. Kan lagi ngebahas update-annya dulu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada Empau. Dari sis Unita. Empau, kita cek. Bis, mantap Empau. MA10 di bawah kanan menuju ke atas, tanda kenaikan sudah mau dilewati, dia sudah break area yang 3 kali. Wah, udah tinggal tunggu koreksiannya aja nih teman-teman. Udah enak nih. Benar porennya masuk nih berapa? 1,8 miliar dengan area ini area koreksi aman di sini nih. Ya masih aman itu.
105. Kalau turun ke level itu masih aman. Karena masih ditahan di MA20. Nah, dia butuh break MA200 aja, ya. Kemarin kan 3 kali kenaikannya sudah mau di break nih. Tinggal nunggu gonjang-ganjing di sini aja nih, teman-teman. Kalau dia mampu break dengan body, targetnya 141 sampai ke angka 163. Ini si Empau ini. Ada keterangan nggak si Empau? Ngeliatin apa gitu. Ini harga bandar, teman-teman ya. Harga bandar ini. Kita cek Empau di sini nih. Empau. Kalau yang suka emiten yang seperti ini harusnya sudah siap dengan deg-degannya ya. Ya, emiten 50-an ya. Jangan kaget kalau dia istirahat di 50. Standar di sini ya, sini. 149 standarnya ya. 149 sini. Nah, di lepas sini standarnya nih. Sama 4 kalau ke sini nih. Ini target 1 kali pernah disentuh, manfaatin bisa ke lepas sini ke angka 168. Oke, manfaatin shadow-nya teman-teman ya. Foreign siapa yang habis sih foreign-nya? 22 April. Kita cek. Oh, si YP. YP itu kasusnya kayak si Cemas. Ya, shadow. Tapi kalau dia sudah nanjak, teman-teman sudah break aja ya. Saya pikir dia bisa sampai ke level kalau YP yang megang gitu ya. Nah, saya masih ingat sih, emang dia kalau main gitu teman 60, 70 kadang-kadang lama ya, ini aja sudah lama kan. Dari mulai tahun berapa main di tahun 2025 1 tahun ya. Main hanya sampai 140. Saya masih ingat Jemas itu main di 70, 51, 54, 70, 51, 54. Terus aja bolak-balik. Kadang-kadang ke 80 pakai shadow. Enak sih bolak-balik gitu kan, untung 5%, 7%, 10% gitu bolak-balik. Paling nunggu semingguan gitu kan. Karena kalau MA terbentuk sudah terbentuk, teman-teman kadang-kadang pas naiknya itu dia pakai shadow kan. Nah, di sini kan ini naik terbentuk pakai shadow. Turun lagi pakai shadow lagi. Maksudnya kan naik pakai shadow lagi. Tapi akan tiba-tiba dia tuh sub tinggi sampai melewati harga tertingginya, dia tidak turun lagi kencang ke atasnya. Cuman ya gitu harus sabar. Saya bilang kan kalau di saham itu ya yang pemenang itu orang-orang sabar ya. Oke, tanggal 13 Maret. Kita cek 13 Maret dulu ya. 13 Maret kita cek bandar lokalnya siapa yang nguasain. Ada si YB nih, ada si YB, MG juga masih punya barang walaupun sedikit ya. Tapi YB sama MG bagus, biasanya bagus teman-teman. Apalagi bandar lokalnya kan masih ngambil bagus sampai 1 miliar kan. Bukan perkara mudah untuk memberi apa istilahnya untuk keluar tuh tidak mudah lah gitu ya. Ini yang nerima cuma 352 teman-teman ya. Berarti kalau 1 miliar kan cenderung sedikit lah, agak sedikit sulit gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk si eh, Empal seperti ada saya pikir kalau pas ini bisa 142 atau enggak ke targetnya 168, 1147. Standarnya di sini standarnya nih. Empal ya, standar di sini 138, 145 standarnya. Jadi kalau dia bisa lebih break dari level 149, targetnya di sini 200 sampai ke level 2242. Ya kalau lebih daripada standarnya. Oke, untuk si Empal gitu ya. Lanjut, ada roda. Roda. Ada aksi korporasi nggak roda, teman-teman? Saya tidak ngecek itu dulu ya. Roda, harga tengahnya berapa? Oke, harga tengah roda berapa? Harga tengah roda. Roda. Roda pembangunan. Nah, ini sebenarnya si roda ini, teman-teman ya. Satu milik seorang market maker karena 0.0 masih hidup gitu. Berarti FS-nya negatif gitu kan, laporan keuangan negatif. Nah, sebenarnya si roda ini adalah harga murah banget awalnya sini. Seperti angka 16 perak kan. FCA ya. Nah, ini harga FCA. Jadi harganya bukan harga tengah tapi harga murah. Di sini harga standarnya kalau dia tidak di FCA kan standar itu di sini nih. Di 120-an standarnya. Nah, karena dia sudah lepas daripada FCA, saya sudah bikin target ke 129 di sini. Apakah bisa ke sini kemarin sampai ke angka 113 kan? Sekarang nggak ada. Nah, ini target ini sudah dilalui dengan baik nih. Kemarin kan tercapai. Dia lagi koreksi dalam. Nah, dia koreksi dalam, tetapi perhatikan teman-teman ya. Di sini kan ada kanal panjang nih. Ya, ada kanal panjang. Semua targetnya dilalui dengan baik. Yang emeten gocapkan kan ini.
51-nya belum ya? Oh, 50-nya belum. Pas 50 ini, 53 ya. Nah, dia tidak punya PR 50, teman-teman nih. Dia nih kalau emiten yang naiknya tinggi seperti ini, teman-teman nih. Ingat ya, kalau dia naik tinggi artinya apa? Hati-hati dengan penurunan yang tajam. Kalau dia sudah mulai turun tajam, masih dibatasi 14% ya. Harusnya simetris kan. Naik 30 ya turun, naik 35 turun 35, naik 25 arahnya 25, ARB-nya juga 25. Arahnya 20 turunnya 20, harusnya begitu kan. Sekarang masih mending ditahan di 14. Jadi kalau teman-teman melihat emiten yang seperti ini harus siap-siap. Minimal teman-teman udah tahu kan ARB-nya 14%. Nah, ini masih bertahan nih di candle panjang ini. Jangan sampai jebol candle panjang ini. Bila mana dia jebol, patut waspada. Nah, dia itu posisinya teman-teman ya. Kalau dia akan up kembali pasti ditahan maksimal maksimal satu titik di atasnya. Berarti kan kalau ini pasnya 71 minimal 72 sudah dipantulkan. Nah, biasanya dia tidak bisa melebihi kalau mau dipantulkan ya, tidak melebihi candle panjangnya. Nah, kalau teman-teman mau masuk 15 menitan aja. Nah, 15 menitan ini belum saatnya masuk, tapi trennya masih bagus kan, masih uptrend. Nah, kalau mau masuk biarkan yang masuk dulu, biarkan yang masuk menghadap ke atas. Memang agak telat nggak jadi masalah, yang penting teman-teman aman gitu kan. Kalau dia sudah bawa MA 215 menitan saya pikir untuk turunnya sudah terjadi gitu kan. Ini targetnya 129 aja ya. Atau enggak di sini juga sama nih nggak apa-apa. Ini saya pikir ini tanda kenaikan atau tanda break berikutnya. 0426. Saya kasih tanggal di situ. Oke. Nah, ini bandar porennya masuk nih. Siapa yang masuk ya? 21 April. 21 April. Ada si Aka nih 39.000 bagus ya. Bandar lokal kemarin kan 2 hari ini keluar sama hari ini. Tapi kalau kita gabungkan dari tanggal 13 April. 13 April. Nah, ternyata XL masih nguasain. CC masih nguasain. XC masih nguasain ya. Kita terakhir di sini tanggal 23 pada keluar nggak teman-teman kita. Nah, sudah mulai pada keluar kan teman-teman kita nih. Walaupun AS-nya keluar gitu sama si GR, si EB keluar. Di sini memang masih dikuasai sama teman-teman kita retail. Tapi detailnya retail lumayan lah ya. Ada XA kan lumayan juga nih. Ada XA, ada si CP sudah mulai masuk walaupun sedikit. Tapi di sini sinyalir bandar lokal masih ada di dalam. Ingat ya, bandar itu bisa pakai broker apa aja. Oke teman-teman ya, targetnya sudah tercapai, tapi bukan targetnya 129. Harus teman-teman kalau targetnya di sini ya di bawahnya lah harusnya ya. Oke, sementara ini roda masih posisi uptrend dengan area penurunan aman. Aman bangetnya sudah dilewatin. Sini nih aman bangetnya di 85 berarti aman aja, tinggal teman-teman aman aja di angka 72-an. Bila lepas daripada 7271 sampai ke 70 waspada aja. Baik, tunggu dulu, cek 15 menitan aja, teman-teman ya. Dan ini informasinya foreign sudah mulai bagus ya sama masuk. Saya pikir kalau lepas ini lagi bisa sampai ke 129 atau enggak di bawahnya dikit lah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman sementara ini ya, karena sudah mulai 1 jam lebih. Teman-teman juga harus istirahat gitu ya. Nanti kita bahas lagi untuk teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.